lalu. Siap. Nah, data yang 2021 ini bagaimana nih Pak? Mau dimasukin? Bebas. Yang penting bukan data sih, yang penting lu ngerti. Nah, tapi gini si Mas Tio dan teman-teman dan Mas Nanda tuh kan sama-sama juga kita nggak paham ya. Hmm. Iya. Itu datanya hasil apa? Hasil AI yang tahun lalu tuh mau diapain ya? Laporannya apa? Kemudian outputnya buat si Sia tahun ini seperti apa? Nah, jadi Tio sama kita juga sama-sama menghadapi Ini apa yang laporannya. nerangin bagaimana gitu Kalau ya. nggak gini deh, gue harus nerangin dulu kayaknya ya. Ya, Intinya, mangga-mangga Pak. intinya teh laporannya paper jurnal yang saya kirim itu. Mm-mm. Laporannya itu. Dan itu dibuktikan bahwa ternyata hasil AI sama hasil penjurian manual, Pak Emil dan teman-temannya ngasih angka, nggak beda jauh angkanya sih. Parah sih ya. Jadi hasil, kan Pak Emil, Pak Fasli segala macam masukin angka ya. Iya, betul. Kemudian dibandingin sama hasil AI. hasil prediksi dari machine learning, angkanya nggak beda Hmm. jauh. Hati-hati lo. Oh, berarti prediksinya antara mesin dan juri ini Dan manusia nggak beda sama. jauh ya Pak ya? Untuk tulisan Di seperti ini, hasilnya. prediksinya seperti itu. Nah, mungkin harus ngerti filosofi di balik itu ya. Saya ngasih lihat papernya dulu lah. Udah gitu saya Ya, terangin mangga Pak. filosofi di belakangnya. Udah gitu Hmm. mungkin nanti mulai eh, taktik dan strateginya seperti apa. Ya, mangga. Pengennya sih anda yang ngerjain, jangan gua lagi. Gila gua ntar. Bentar. Tuh ada kayak gitu. Ayo, perhatiin kan. Ayo, ITTS. Pepi. Riset. Ini udah masukkan kategorinya riset sih, Ono mah gelo sih ya. Oke, nih ya. Ini papernya ya. Ini kalau dibaca papernya, nggak usah baca terlalu dalam ya. Saya langsung masuk ke Ke ininya, dalam langsung begitu masuk ke source transparan. code lah. Jadi intinya, nih sorry ya, ini langsung masuk ke source code aja. Gua kata-katanya nggak usah baca. Intinya di sini teh, ini yang namanya korpus, isinya file Excel. File Excel ada tulisan terus nilai motivasi kayak gimana. File Excel tulisan nilai obstacle kayak gimana. File Excel tulisan nilai outcome gimana, outreach gimana, sustainable gimana ya. Nah, udah gitu, yang dikerjain sama programnya adalah tapi saya bikin dua jenis file Excel ya. Dari data yang dikasih, saya bikin dua. Oke. Yang pertama, kalau data apa adanya kita proses, hasilnya kacau. Jujur, kacau. Oh, Kenapa jadi Pak, izin, kacau? Bapak Karena share screen nggak? kenapa? Perlu Oh, share screen ya share. belum gua share. Oh, tadi gua tutup share Iya, screennya punten soalnya ya ya. Pak. Punten, Siap, parah. punten. Share screen deh. Nah, Feb, Oke. Feb. Oke. Iya. Nih ya. Ini Nah, paper jurnalnya udah diterima tadi ya. udah Pak. Ini kan judulnya Ya sudah. membandingkan machine learning sama manusia di satu Indonesia Award Process. Oke, yang penting teh kalimat yang ini nih. Yang penting nih. eh nih. Jadi errornya teh kecil sih sebenarnya intinya mah. Jadi hasil juri sama manusia sama mesin bedanya dikit. Intinya itu. Nah, terus yang jadi masalah, ini saya kasih lihat prosesnya aja. Saya loncat aja ya. Ini yang ini saya loncat lah nggak jadi, yang tadi saya terangin nggak jadi. Saya loncat ke prosesnya. Jadi, tapi ini terlalu ini ya. Sorry, gue pakai ini aja deh, lebih gampang. Pakai ini aja ya, pakai Miro ya, pakai Miro. Oke, jadi kita punya file Excel. Oke, terus di sini tuh udah ada nilainya ya. Jadi di sini ada kata-kata, terus di sini ada nilai dari juri. Oke, jadi ini kumpulan kata-kata sama nilai juri. Bentuk file Excelnya kayak gini ya. Ntar, home, Sia mana Sia? Sia 2021. Eh, oh ini mah, ini misalnya ya, ini buat motivasi gitu ya. Bentuk file Excelnya kayak gini doang sih. Ntar, sorry. Yes. Ini filenya gede-gede, komputer gua nggak kuat sih sebenarnya. Komputer yang di sana yang kuat, komputer Yono nggak kuat.
Jadi bentuk file Excel-nya kayak gini doang. Yang ini bisa dibuang semua ya, field-field yang ini bisa dibuang kecuali yang summary, motif segala macam ini yang diambil. Nah, ini perhatiin angkanya, saya angkanya koma ya, dijadiin koma lo hati-hati. Jadi kalau ingat angka dari juri kan 1379. 1379. Kalau saya ambil 1379 masing-masing juri, akibatnya nilainya bakal 9 semua. Karena juri punya kecenderungan buat ngasih 9. Jadi kalau saya ambil masing-masing juri dimasukin nilainya, akibatnya angka jadi 9 semua, udah gitu saya nggak bisa prediksi nilai. Karena semua angka jadi 9. Jadi yang diambil di sini adalah, ini contoh di sini adalah rata-rata nilai. Oke. Jadi saya harus ngerata-rata dari berapa juri, 10 juri teh di rata-rata terus semua. Untuk tulisan yang kayak gini, yang ini nih nilainya berapa rata-rata. Dihitung satu-satu, gila, ribuan, seribuan, saya harus Berarti ngitung satu-satu. obstacle rata-rata gitu, satu juri, satu Jadi parameter gitu. yang diambilnya kayak gini. Semua kata-kata ini nilai obstacle-nya kayak gimana? Jadi kata-katanya bukan obstacle-nya doang, seluruh kata-kata diambil. Jadi summary obstacle, ini semua kata-kata kan ada obstacle-nya masing-masing sebenarnya. Dalam kata-kata outcome ada obstacle, dalam outreach ada obstacle, dalam sini ada obstacle. Diambil ini kalau kemudian ini motif ya, nilai motif yang di sini ya. Jadi diambil rata-rata semua. Ini kepaksa gue ngembangin teknik seperti ini, soalnya waktu awalnya diambil nilai juri apa adanya, hasilnya parah. Dia nggak bisa prediksi. Gitu, karena nilainya jadi 9 semua. Parah. Jadi ini kalau udah pernah ngelakuin, tahu masalahnya jadi kayak gitu. Kalau belum pernah mah nggak tahu. Beres ya? Jadi saya punya 2 jenis file Excel sebenarnya. Ada yang rata-rata, ada yang diambil minimal aja. Jadi kalau nilainya juri paling pelit, saya ambil nilai juri paling pelit. Gitu. Jadi ada 2 file Excel sih sebenarnya. Ada nilai pelit, ada nilai rata-rata. Tapi nilai juri benernya nggak ada. Soalnya kalau makin nilai juri benernya bakal hilang nanti. Oke, jadi Berarti apa? Kalau semua teks obstacle, misalkan obstacle itu ada coding teks, kemudian coding teks itu cenderung dinilai kalau ini ada nilainya ya, teks dikonversi menjadi nilai gitu ya. intinya mah gini, ini ada teksnya saya simpan tetap nih, teks tulisan masukannya saya simpan tetap ya. Udah gitu hasil rata-rata jurinya di sebelah sini. Jadi ini kan cuman persamaan yang kita pakai itu cuman persamaan linear loh. AX plus Y sama dengan AX plus B sama dengan Y. Jadi persamaan linear. Ini X nih. Segini banyak nih X. Jadi kata-kata tuh X. Nilai yang ini TY. Gitu. A dan B-nya kita nggak tahu. A dan B disimpan sama algoritmanya aja A dan B. Kita nggak perlu tahu A dan B-nya berapa. Jadi ini X, ini Y. Kebayang ya? Ini harus visualisasi nih. Jadi ini X, ini Y. Beres ya? Kalau ini obstacle nih ceritanya. Tapi saya ambil seluruh kata-kata. Soalnya kalau cuman summary aja terlalu dikit kata-katanya. Motif aja terlalu dikit kata-katanya. Jadi saya ambil semuanya aja. Terus dapat nilai jurinya berapa. Gitu. Rata-rata juri. Jadi rata-rata dari nilai obstacle ya kan ya Pak? Iya, untuk satu ini ya, misalnya untuk nomor 11 ini. Oke. Semua juri nilainya ini rata-ratanya berapa? Ini rata-rata dari semua juri yang ada, 10 juri rata-rata dapat segini. Beres ya? Kebayang ya? Oke. Yeah. Ini buat kita, ini data training yang dipakai. Oke, sekarang saya masukin lagi ke Miro. Jadi, yang ini kata-kata nih. Jadi ini TX. X, di sininya Y. Y itu nilai dari juri ya. Rata-rata tadi dari juri. Nah, kemudian ini dimasukin ke algoritma buat dapetin A dan B. Oke, sini algoritmanya di sini. Ini algoritmanya bisa macam-macam. Intinya dia algoritma regresi ya, karena X dan Y, jadi kita regresi di sini regresi. Cuman karena ini angkanya tuh linear, jadi regresi linear sebenarnya yang dipakai. Tapi ntar kita bandingin beberapa algoritma yang bagus bukan regresi linear sih akhirnya.
Yang bagus tuh random forest ternyata. Beres ya. Jadi dimasukin ke sini nih. Dari sini masukin ke sini regresi. Dari regresi kita dapetin model. Ini di save. Modelnya tuh file bentuknya. Oh, sorry, salah. Oke. Ini bentuknya file. Ini model A dan B. Tadi kalau dia linear kan persamaan cuman A kali X plus B sama dengan Y. Jadi X-nya kata-kata, Y-nya tadi angka juri, dan ini modelnya tuh dapat A dan B-nya disimpan. Ini di-save dalam bentuk file. Beres ya? Ini kalau mau dikembangin lagi, ininya aja datanya dimasukin. Jadi data juri tahun 2021 bisa dimasukin, ditambahin ke sini. Tapi nanti harus dihitung lagi loh. Mabok aja ngitungnya. Gua ngerjain itu dalam waktu seminggu loh, beneran. Mabok. Lu mah enak, tau-tau jadi aja. Nih, beres ya? Di-save file. Nah, sekarang kan orang-orang daftar lewat web nih. Bentar. Ini ada kasih gambar web lah. Sini ada web. Mereka akan register ya. Register dari web. Register lewat web gitu ya. Nah, harapannya waktu dia register lewat web nanti kan keluar file Excel nih. File Excel kata-kata doang. Jadi cuman X-nya doang dapat kan. Jadi di sini nggak ada Y-nya ya. Cuman X aja. Jadi di sini ada X aja. Ini bentuknya file Excel tanpa nilai. Jadi X-nya doang yang dapat tanpa nilai. Ini bisa diambil dari web ini kan. Dari web kan keluarnya CSV atau apalah file Excel tanpa kata-kata doang tanpa nilai. Nah, tugas kita adalah kita mau prediksi Y-nya tadi nilainya kan. Ya udah cuman gini doang. Nih di sini masukin fungsi untuk prediction. Jadi di sini teh prediction. Prediction. Gitu ya. Jadi untuk fungsi prediksi intinya mah dia cuma ngambil Y dimasukin ke sini, terus modelnya kita tahu kan modelnya di sini. Bentar. Gambarnya nah gini. Jadi ada model sama ini. Nah, nanti outputnya yang ini. Outputnya nanti keluarnya ada X. Kalau X ini dapat nilai Y-nya berapa? Ini X lagi. X ini X, jangan X kali ya. Z lah. Z. Di sini kalau kata-katanya bentuknya Z. Oke. Nah, ini dapat nilainya berapa? Gitu aja sih sebenarnya. Ini dapat nilai Y. Gitu ya. Nah, ini cuma gini doang. Intinya cuma gini doang. Dah. Jadi, yang ini, yang bawah itu satu program sendiri, yang atas satu program sendiri. Jadi, yang bawah kita bisa nambahin XY tambahan dari 2021 kalau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kalau mau lebih presisi ditambahin sih dari 2021, tuan capek. Tapi saran saya jangan dulu dah. Cukup gua aja yang capek. Dapat A dan B, jadi A dan B-nya boleh dipakai dari yang lama bisa dipakai. Kemudian orang register lewat web dapat file Excel ini, nanti kita prediksi dapat nilainya. Nah, sekarang bentuk programnya kayak gimana? Ini udah kebayang sampai sini logikanya? Kebayang nggak? Keren kan pakai gambar, si Ono mah keren sekarang. Ada pertanyaan sampai sini dulu biar gampang. Jadi tugas kita adalah prediksi Y doang loh. Aman ya? Iya, prediksi ya. Kebayang ya? Data yang kita Insya punya Allah adalah kebayang. yang ini data training biasanya disebutnya. Bentar. Ini data training. Data training. Ini dari data apa? PDAT yang lama. Oke. Nah, ini adalah data yang baru. Data yang baru. Bentuknya file Excel ya, hati-hati. Bentuknya file Excel. Oke. Jadi ini objektifnya adalah kasih kata-kata lagi. Jadi objektifnya prediksi Y. Sebetulnya kalau saya sih lebih arahnya lebih ngebuang Y yang jelek aja. Yang nilainya jelek dibuangin supaya juri nggak pusing kepala. Kan tujuannya cuma itu doang kan. Tidak, kita di sini tidak menentukan pemenang.
Kita cuman ngebuang peserta yang jelek doang di sini kan. Oke, sini aman ya sampai sini ya. Sekarang lihat filenya cuman kayak gini doang, bentuk filenya tadi, bentuk filenya kayak gini. Nah kalau diperhatiin di sini ada kode, saya kasihin kode loh ini. Ada C pagar. Oke. C itu kode ngasih tahu bahwa angkanya adalah continuous. Oke. Dia klasifikasi dan dia continuous. Oke, continuous karena ini 5,888, 6,11. Nih di sini saya kasih kode buat si program supaya si orange-nya tahu bahwa ini adalah klasifikasi dan nilainya continuous, bukan discrete, bukan 1379. Jadi saya kasih kode ini. Kodenya dapat dari mana? Nah, ini seru nih kodenya. Kodenya dari sini nih. Tapi itu udah nggak usah pusing lah, udah gua kasih semua, udah enak. Semua file yang ada di web itu udah dikasih. Wait, sorry. Dededededet. Oh, ini salah masuk. Orange data mining. Orange aja lah. Nah, ini masuk ke orange. Ini contoh. Jadi kalau mau belajar silahkan belajar yang ini. Oh, kalau mau belajar ini deh. Masuk sini deh, Open Course ITTS. Ini buat belajar ya, sorry, mundur dikit. Buat belajarnya sendiri bisa masuk ke Open Course ITTS HCID. Karena si Ono wakil rektor, jadi Ono bisa rada kacau di situ. Nggak bisa diakses, kumaha ini teh. Kenaon ini teh. Overload. Perasaan tadi masih jalan. Ini makhluknya sih sebenarnya. Di sini ada kuliah data science sih sebenarnya. Mana dia? Nih, data engineering. Nah, ini dia. Jadi kalau mau belajar silakan masuk ke bikin account aja di Open Course ITTS ACID. Di sini ada kuliah data engineering. Di sini dikasih tahu teknik-tekniknya. Bikin data mining gimana, contoh data mining kayak gimana, segala macam ada di sini ya. Nah, termasuk tadi kodenya ada di situ sih sebenarnya. Nih, saya akan kasih lihat. Kenapa tuh? Data science masuknya itu ya. Ini data science. Tapi ini saya nyebutnya data engineering kenapa? Ini objektifnya bukan ke statistiknya, lebih objektifnya ke programmingnya. Makanya disebutnya data engineering bukan data science. Kalau data science biasanya itu kental matematik, statistik. Karena ini lebih kental ke coding, makanya disebutnya data engineering gitu. Nah, di sini program yang dipakai bisa Orange, bisa R, Python, TensorFlow segala macam. Jadi coding banget sih sebenarnya. Ini lebih ke arah codingnya. Nah, khusus untuk tadi kodenya ada di mana kita bisa lihat di the data. Ini data. Kok nggak bisa diklik? Lemons ya. Masuk langsung ke mesinnya aja lah. Ada di sini sih sebenarnya. Lebih kenceng. Orange. Data. The data. Coba. Ini salah. Ini coding beneran. Ini pakai Python. Jangan. Tadi pingsan. Yang ini aja format data. Nah, di sini harus ngerti. Nah, ini dia. Ini kodenya. Ini kodenya sih sebenarnya. Kodenya ada di sini. Ada harus ngerti data science ya. Ada supervised learning, ada unsupervised learning. Secara umum ada dua. Ada supervised learning, ada unsupervised learning. Kalau unsupervised learning kita tidak ngasih tahu Y-nya apa. Suruh mesinnya belajarin Y sendiri. Itu unsupervised. Kalau supervised, kita sebagai programmer ngasih tahu. Oke, kalau data kayak gini Y-nya berapa, data kayak gini Y berapa, itu supervised learning. Di proses yang ini kita makanya supervised. Jadi kita ngasih tahu Y-nya berapa. Nah, Y-nya itu bentuknya continuous. Bukan discrete, bukan time, bukan string. Oke. Nah, di sini cara nyelipin datanya kayak gini nih ntar. Nih, kayak gini. Kalau kita lihat tadi bentuknya kayak gini di sini nih. Nih. Ada C kecil, C gede, pagar. Kalau kita klik ini, kelihatan ada C kecil, C besar, pagar. C kecil itu apa? C kecil itu, C kecil adalah bahwa itu adalah kelas, itu adalah klasifikasi, dan datanya continuous. Beres ya. Jadi diselipin data itu ngasih informasi itu diselipin di sini. Diselipin di sini nih. Supaya si orange-nya tahu bahwa itu adalah klasifikasinya. Yang ininya, ini X-nya.
Cuman yang ini saya buang ntar dalam prosesnya nanti ini buangin ini. Yang ID peserta, nama, kategori, bidang, segala macam dibuang semua. Saya butuhnya cuman yang ini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kolom yang ini plus Y-nya doang. Itu yang buat di apa? Di regresi, dapetin model. Udah kebayang sampai sini ya, mudah-mudahan ya. Kebayang nggak sih? Kebayang ya? Kebayang? Ya, Pak. Oke, sekarang kita naik kelas. Bentuk programnya, nah bentuk program. Jadi harus ngerti ini dulu baru bisa baca paper jurnalnya sih sebenarnya. Oke, sekarang masuk ke paper jurnal. Nah, paper jurnalnya cuma kayak gini programmingnya kalau ntar jalanin Orange, bentuknya cuma kayak gini. Jadi data tadi, file Excel tadi dibaca sebagai korpus. Korpus bentuknya file Excel. Jadi korpus file Excel dibaca di sini. Nah, kita masukin pre-process text itu buat ngilangin kata-kata yang dari kata penghubung dibuang semua. Kemudian dibikin back of words. Back of words itu dari kata-kata yang ada, dari kumpulan kata-kata yang ada, kita bikin koordinat. Koordinat kata-kata. Nah, kalau orang normal waktu SMP, SMA gitu, koordinat kan XYZ. Koordinat XYZ. Ini yang jadi koordinat bukan XYZ. Yang jadi koordinat adalah kata. Jadi ada berapa kata, misalnya kata Jakarta ada berapa biji, kata apa ada berapa biji. Jadi kata-kata itu jadi koordinat. Beres ya? Jadi ini back of words itu ngitung kata-kata jadi koordinat. Jadi walaupun inputnya bentuknya teks, dia akan bikin koordinat. Nah, jadi dari koordinat itu dia bisa tahu, oh kalau koordinat X-nya kayak gini, Y-nya nilainya berapa. Nah, regresinya pakai random forest, kita dapetin modelnya di save. Jadi programnya buat dapetin save model bentuknya kayak gini doang. Corpus, pre-process text, cari koordinat, random forest buat dapetin model, save model. Jadi modelnya di save. Tapi namanya harus bener nih, namanya harus konsisten. Jadi ini ngasih tahu nanti ini model buat obstacle, model buat apa ya, tergantung data yang di sini. Nah, supaya bisa sekaligus semua di load, saya pakainya kayak gini. Oh, ini buat prediksinya. Jadi, ini buat proses prediksinya ya. Saya prediksinya sekaligus semua jadi ada prediksinya di sini ada model motif, obstacle segala macam. Ini modelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 model. Motif, obstacle, outcome, outreach. Ini modelnya semua. Oke, dimasukin ke widget buat prediksi motif, obstacle segala macam. Nah, ini salah nih. Ini yang bawahnya adalah korpus. Ini korpus yang bawah ini adalah dari input yang baru. Jadi ini yang korpus yang bawah ini adalah yang ini nih. File Excel yang ini teh, mana tadi teh? Nih. Jadi file Excel yang baru yang ini, yang tanpa Y sama sekali. Jadi yang ini kalau di papernya teh yang ini. Bentar, mana sih? Nah, ini dia. Beres ya. Semua. Jadi sekali load datanya langsung dipredik, langsung bisa di save semuanya, nilainya langsung dapat nilainya semua. Motivasi untuk kata-kata seperti ini dapat motivasi berapa. Intinya ini mah kayak ngukur ujian essay dapat nilai berapa sih, sebenarnya cuma gitu aja. Dia dapatnya nilainya dari history yang sebelumnya gitu. Udah cuma gitu aja sih. Nah, ini saya ada lagi program tambahan ini buat bandingin sih. Ini caranya bandingin antara juri sama mesin kayak gimana, udah gitu kita tes hasilnya seperti apa. Hasilnya akurasinya ada di sini sih. Ini hasil akurasinya sih. Errornya segitu kira-kira. Tapi nggak penting lah, yang penting mah yang di sini doang sih. Caranya cuma kayak gini. Deh, ada pertanyaan sampai sini? Pusing. Harum, Febi. Anita mah nggak kebayang ya, Nit. Saya juga bingung. Sarannya gini deh. Sarannya sih kalau ini filenya semua ada ya, hati-hati, semua filenya ada, bisa di-download saya share screen lagi ya. Oh, ini masih presenting ya gue teh? Masih, Pak. Oh, oke. Masih, Pak. Jadi tadi kan saya kasih URL LMS Ono Center Pustaka. Silakan lihat file folder SIA ini. Iya. Oke, di sini teh ada 2021 11 10.
Ini adalah file yang terakhir yang saya pakai 2021 1110. Ini teh ada di sini kalau nggak salah. Salah. Ada di mana ya? Gue taruh mana ya? Itu data Astra AI bukan Pak? Data Astra AI, bener bener bener. Mana ya? Ini dia filenya. Oke. Nah ini file ini udah nge-zip semua yang ada di atas ini sih. Ini di zip. Ini data-data trainingnya dari 2015, 2016, 17, 18 jadi satu. Kemudian ini penjurian dari jurinya langsung. Ini yang juri langsung. Kemudian yang ini adalah, nah ini data-datanya kayak gini, kayak model kayak gini sih data-datanya. Bentar. Ini Bapak ngambil penjurian aslinya dari yang 2021 kemarin ya Pak? Yang juri 2021 yang buat saya bandingin ya, Hmm. buat membandingkan. Jadi itu tidak Tapi dimasukin ke data training. data 2021 data kita kan nggak masuk belum ada training. tuh 2021 baru nyampe 2020 nih. Enggak, Itu nggak apa? 2020 buat trainingnya. Oh, 2021 nggak dipakai buat training. Tapi ini ada data 2021-nya sih. iya penjuriannya yang si jurinya kan dari 2021 kan Ya, nilai-nilainya. ya, ya. Nah, ini data apa sih yang ini? Oh, 60 besar. Oh, ini masih raw datanya nih, raw datanya kayak gini ya. Raw Iya data itu. yang dari room. Ini raw data nih, raw data. Data yang dipakai buat mainannya di yang model-model yang ini nih, model-model. Ini saya bisa bikin model. Jadi modelnya saya bikin beberapa jenis model. Ada yang model yang nilai satunya dibuang. Ada yang model nilai 1/3 dibuang. Jadi kalau misalnya saya penjurian di akhir-akhir, saya nggak mau ngejatuhin orang, nilai 1 dibuang, atau 1/3 dibuang, atau 1/37 dibuang gitu. Jadi nilainya 9 doang kalau yang ini. Jadi yang dipakai yang ini sih, 1/3 dibuang. Jadi, nah ini model dengan nilai 1/3 dibuang. Ini yang OWS. OWS ini adalah filenya, file orange-nya tadi. Ini yang OWS. Yang PKCLS adalah model yang di save-nya. Ini model yang save-an. Yang ini ada input filenya. Ini input filenya. Kalau kita lihat, ini saya lihat input filenya ya. Ini kalau kita lihat input filenya, tinggal judul, motif, obstacle, outcome. Ini perhatiin ada 4238 ini ya, entry ya. Entry-nya 4000-an lebih. Tapi aslinya kan dikali berapa? Kali 5, kali berapa? Jadi gede sih. Nah ini tinggal, oh ini yang ini nilai ini nih. Ini saya ambil nilai minimal nih. Kelihatan angkanya bukan angka koma nih. Berarti saya ngambil nilai minimal kalau yang ini. Ini yang gede-gede apa nilainya ya? Enggak, yang ini minimal. Jadi juri ngasih nilai berapa minimalnya. Kayak gitu. Tapi ada yang, nah ini yang average. Kalau yang average itu dia nilai rata-rata. Jadi ada dua jenis nilai ya. Ada yang nilai minimal, ada yang nilai rata-rata. Jadi yang average. Saran saya ntar kalau pakai mainnya jangan yang minimal, yang rata-rata aja, yang average aja yang dipakai. Yang di average itu udah ada ininya juga nih, ada ada OWS-nya. OWS adalah source code-nya. Dan ini adalah ininya. Ini training datanya ya. Average, ini ada yang original, ada yang obstacle, segala macam. Gue lupa yang ori maksudnya. Ori kayaknya semua ada. Lupa. Antara yang ini sama yang ini bedanya apa lupa. Harus dibaca lagi sih, lupa gue. Kalau yang average doang itu semua ada kalau nggak salah. Nanti ada yang saya buang, hanya motifnya aja, obstacle-nya aja. Soalnya harus satu-satu, nggak bisa sekaligus semua dipakai. Jadi kalau kita nganalisa motivasi, motif aja. Obstacle aja. Nggak bisa sekaligus 6 nilai keluar, nggak bisa. Jadi satu-satu. Nah ini kan koma nih. Koma dia. Ini average soalnya dia. Jadi sarannya pakai yang average buat ngitung. Ini ada berapa nih? Coba ke bawah. Ada 4.000-an sih kalau nggak salah. Tuh, ribuan. Nggak nyampe 4.000. Tinggal 2.000-an ya. 1.000 berapa berarti? Wih, 1.000. Nah 1.000-an. Tinggal 1.000-an. Jadi tinggal 1.000-an datanya. Karena dibuangin, jadi tinggal rata-rata juri kan. Itu. Kalau yang average semuanya, coba kita lihat. Bentar, saya pengen lihat average semuanya ini apa. Udah lupa sih. Udah berapa bulan, langsung lupa yang dikerjain apa. Parah.
Tapi yang dilihat yang average ya. Yang lain jangan dilihat. Pusing dah. Iya. Cuman asal tahu dalam prosesnya mencari modelnya mana yang bagus, saya lewat beberapa langkah gitu. Oh, ini masih ada jurinya semua. Ini masih belum di average. Ini juri-juri ini masih ada nih. Tuh kan. Ini jurinya masih ada semua. Nilai masing-masing juri masih ada, udah gitu harus saya average. Ini pusing nih sama kayak yang ini. Ini gawat nih yang ini. Ini masih ada semua nilai. Gitu. Begitu ceritanya. Kumaha? Follow up-nya enaknya gimana? Ini stop dulu presenting. Siap. Iya, baik. Gimana terkait laporan kita ke Astra nanti? Berarti Iya. yang Pak Auno tadi udah jelasin kan ya, kalau misalnya hasil juri dan hasil mesin tidak jauh berbeda. Nah, tapi buat nanti praktek di tahun depan tuh gimana ya, Pak? Strateginya apa ya? Rekomendasinya apakah penjurian internal mau didampingin dengan hasil ini? Bukan penjualan internal Bukan gitu. maksudnya. Lebih ke proses ngeseleksi dari 10.000 jadi 60. Jadi tim Anita, kita tim Tempo Berarti untuk membantu tahun depan ini dong, Pak. Kita seleksi dari 10.000 menjadi 60 menggunakan Dibantu mesin ini. ini. Iya. Supaya konsisten. Kalau yang kemarin kan pasti 10.000 jadi 60 kan berapa orang beda-beda nilai itu kan. Gini, sorry, maaf. Juri itu kan mendapatkan 60 ya. Iya. Nah, sementara kita itu sebelum 60 tuh ada proses juri internalnya Astra, Pak. Oh iya itu yang dibantu teh yang juri internal Astra. Jadi dari 10.000 menjadi 600, Pak. 600 atau Ya, 60? 600 dulu ya Mbak Nita ya? 600 dulu, Pak. Oh, terserah sih. Pokoknya yang proses yang internal tadi dibantu sama machine learning. Supaya Jadi nggak membantu pekerjaan Astra, Rum. Nah, sementara pekerjaan Astra nanti biasanya kan melibatkan ini, Pak, melibatkan tim internalnya Astra. ya. Apakah itu dilakukan lagi atau diganti mesin ini ya, atau double mesin dan orang? Kalau boleh saran sih, kalau mereka punya energi didobelin. Bukannya apa-apa, pengen bandingin hasil sih. Intinya Boleh juga ya, Rum, ya. intinya kan kita masih belum tahu nih, ini seberapa presisi ya. Itu aja sih, pengen bandingin hasil doang. Tapi kalau mereka nggak punya energi, mereka nggak punya waktu segala macam, bisa kalau percaya sama mesin ya udah dikasih ke mesin aja. Berarti dari 600 sampai 60 ya, Pak, ininya membantunya ya, atau dari Kalau saya dua-duanya dibantu. Saya sih pengennya terutama buat bandingin ya. Tergantung mereka punya waktu nggak. data 10.000 jadi 600 jadi 60 gitu ya, Pak? 60, iya. Ya. Kalau Terus- mereka nggak ada waktu, bisa dikasih ke mesin loh. Tergantung mereka aja. Kalau saya pengen bandingin sih. Selama ini waktunya bagaimana ya, Rum, penjuriannya tim Astra itu berapa hari? Memang mepet ya? Enggak sih Mbak, mereka sih bisa sih, cuma paling nyampe malam aja sih. Kalau gitu berarti mungkin disarankan ya, disarankan kalau timnya ini timnya masih ada dan bersedia semua, berarti kan double aja ya, Pak. Ada program sama manusia. Iya. Kemudian nanti presisinya seperti apa, Iya. gitu kan. Nanti mungkin lambat laun tahun-tahun depannya lagi kalau Iya. timnya mungkin bisa menggunakan learning ini, jadi Iya. lebih. Soalnya saya butuh ini sih. Kita perlu yakinin ini bener apa kagak sih, sebenarnya itu aja sih. Kalau learning berapa lama ya, Pak? Cepet bisa. Cepat bisa ya. 5 menit, men. Oh ya itu makanya, Rum. Nanti kita obrolin aja sama Mas Tio. Yang lama teh ininya, yang lama ini aja, yang lama. Yang lama adalah nyiapin datanya. Iya, nah kalau misalnya untuk membandingkan nanti nih Pak sama pendaftar yang di tahun 2022 ini,
Terus kita bandingannya dengan data-data yang tahun dari 2015 sampai 2020. Kalau nggak mau kerja ulang sampai 2020. Kalau mau nambahin data training, jadi bikin 2 versi aja ya. Jadi kalau nggak mau kerja ulang, pakai model yang ada, bisa sampai 2020 model udah ada, tinggal pakai. Tapi kalau mau lebih presisi kan sebetulnya data yang baru dimasukin nih, 2021. 2021 dimasukin. Nah itu lebih presisi hasilnya. Itu aja sih. Nah itu bisa saya kan peneliti sih sebenarnya, saya pengen Nah, banding-bandingin. data 2022-nya kita masukin juga, Pak. Nah, Pendaftar yang baru. data 2022 yang hari ini kan itu cuma X-nya doang. Kita nggak punya Y-nya. Iya, nggak punya ya. Belum ketahuan. Iya, jadi kita cuma punya Y sampai 2021, ya itu bisa jadi buat data training tuh sampai 2021. Ya, jadi persamaan linearnya dari situ, dari Iya, data history tapi ya. kalau nggak mau kerja sampai 2020 kalau nggak kerja. Hmm. Kalau dimasukin juga lebih baik room karena ada data terakhir Ya. lebih panjang waktu Kalau historinya. kalau mau gini, kalau mau kita pakai dua, ada yang sampai 2020 sampai 2021. Jadi kita punya dua model nih. Berarti kan model yang satu udah ketemu nih sama Pak Ono kemarin, Ya, yang sampai 2020. ya, Bener kan? Nah, ya, PR kita adalah menambah data di ya. 2021. Bikin folder Berarti yang lain, banyak jangan disatuin majalah lagi. foldernya, dipisahin ya foldernya supaya nggak nimpa. Oh, Iya. persamaannya akan bergeser, akan beda. Iya, modelnya akan berubah. Nah, itu kita jadi punya paper, jadi seru nih. Kita bisa bandingin lucu-lucu. Lucu-lucuan. Oh no lah, otaknya otak peneliti dah. Gimana? Saya mah Iya, bukan. memang. Cuman gini Pak, nanti kalau prosesnya kita akan mendampingi penjurian internal Astra, Hmm. proses dari Mbak Anita yang pendaftar 2022 itu harus diinputnya sejak kapan ya? Apakah kan pasti akan misalkan data kita kan ada nyicil tuh. Ya, Penutupan misalkan Agustus, ya. kemudian dari Juli sudah ada, dari Nggak ini apa-apa. sudah ada. Terus Jangan dipepet ke waktu ini ya. Jadi tiap kalau saya sih cenderungnya data masuk langsung dikasih nilai aja. Tapi itu orang kerja berat ya. Iya sih, Pak. Soalnya kita juga membandingkan sama nanti nih, ada yang baru masuk lagi, misalnya dia lebih last bagus. minute kadangan last minute itu ini Tinggi. tinggi Pak gitu. Apalagi melalui website kan Ya. last minute-nya ada di situ. Gimana Jadi ya? nanti Cicil aja sih kalau bisa cicil deh. yang udah dinilai bisa diturunin nilainya karena yang baru masuk bagus. Kan gitu, Pak Ono. Enggak mungkin dia. Nilainya nggak akan turun. Soalnya ini kan nilainya ngikutin 2021. Jadi nilainya sama terus. Nggak akan turun. Berarti yang pendaftar tuh tidak usah diberikan nilai sama kita dulu ya, tetapi Nggak apa-apa. masih langsung. Jadi gini, Tetap, Mbak, kalau kita yang ngasih nilai. kalau kalau boleh saran sih kalau ada pendaftaran, jadi secara program sih karena proses ini manual dia bukan manusia yang ngerjain. Jadi kalau ada file Excel pendaftaran yang baru, kita bisa hitung Y-nya tiap kali. Cuman yang ngerjain kan orang itu, bukan mesin itu teh orang. Hmm, hmm. Tergantung orangnya ada waktu nggak. Misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali boleh, nggak apa-apa. Mungkin perlu ditanya Anita, Nit, prosesnya seperti apa biasanya, Nit? Gimana Mbak? Kalau orang yang daftar, terus proses kita tuh kadang menilai internal dulu kan, oh ini Ya, kita nilai itu. dulu. Heeh. Oh ya. Untuk 5 kartu kur itu gimana? Itu sih Mbak. Intinya Apakah setiap masuk atau kumulasi atau sehingga dipilih 600 orang itu dinilai semua atau yang 600 saja yang dinilai? Yang pokoknya gini Mbak, setiap masuk nih pendaftar, yang submit itu pasti kita nilai Mbak. oh, bisa keluarin file Excel-nya nggak dari pendaftar? Ada Mbak Arum bisa keluarin Mbak yang kemarin tak kirim Mbak. Oh ya udah, sip. Jadi intinya gini, kalau ada pendaftar, kalau bisa keluar file Excel-nya, file Excel tadi bisa kita pakai buat nilai sih. Itu aja sih. Terserah mau setiap hari kayak mau seminggu sekali atau 2 minggu sekali bisa Atau setiap ngumpul, misalkan seminggu sekali pendaftar dinilai. gitu Ya dinilai boleh, seminggu bisa. sekali. Cuman kayaknya Atau, udah detik-detik terakhir harus setiap hari itu. nah itu Pak detik-detik terakhir biasanya last minute. Ya nggak apa-apa. Pada Itu Pak dadakan, Pak. kadang-kadang detik-detik terakhir tuh kita
ini Pak, kerja keras itu. Ya, tapi ini sekarang Sampai kerja kerasnya pagi-pagi. dibantu mesin, itu aja sih. Jadi kalau kalau panitianya mau gombal banget sih, bagian 10.000 jadi 600, mesin aja udah. Cepet mesin mah. Yang penting supply file Excel ke kitanya gitu aja. Setiap daftar terus kita ngasih angka sementara gitu ya Pak ya? Iya, nilainya kira-kira Heeh. segini, nilainya kira-kira segini gitu. Langsung Hmm. dimasukin aja ke file Excelnya. Udah beres aja tahu-tahu. Dapat ranking aja. Co- Coba ini kita mulai ya simulasi ya. Kita Iya. simulasi pakai mesin, Bentar, Mbak, terus bentar. Aku cari dulu ya. enggak yang 2022 nanti, Rup. Ya kita bisa pura-pura lah bikin data, pura-pura dapat data Excel gitu aja dicobain. Pak Ono, kan Ya, yang masuk ke data Astra itu, yang kita kirim itu adalah yang nilai di atas 30, Pak. ya udah, enggak. Kalau Kalau mesin kan nilai nggak yang di bawah peduli lah. 30, nggak kita kirim. Ya pokoknya Gimana, gini Pak? lah, mesinnya akan ngasih nilai berapapun. Ya. Tinggal keputusan kita kan mau dikirim ke Astra atau enggak gitu aja. Oh, gitu. Ya. Ya, pokoknya mesinnya akan ngasih nilai. Konsekuensinya berarti kita harus pakai model yang ada nilai satunya, satu, tiga, segala macam ada, sampai bawah-bawah nilainya. Soalnya modelnya, saya bisa bikin model cuma nilai 79 doang, bisa. Modelnya bisa kayak gitu tuh kacau. Nanti untuk masukinya kita gabung sama punya mitra nggak, Pak? Sebaiknya digabung ya. Tapi Nah, itu kalau mitra itu ngasihnya pada saat Nah, deadline. kalau digabung itu tuh Pak kesulitannya Pak. kenapa? Iya. Ya udah gini aja lah. Maksudnya mereka agak lama. Ya udah gini aja. Intinya mah ada data, dapat kasih nilai udah aja. Ya sementara kan yang pasti datanya Tempo dulu yang ada. Nanti kalau ada mitra masuk Iyalah ya bisa Iya. keluarin nilai juga. buat Ntar kan tinggal buat file Excel-nya training lah ya. digabung doang itu mah. Mikirnya Kalau nggak. mitra mungkin harus melalui instruksinya Tio, Betul. Rum harus. Ya, Iya, kalau mitra harus instruksinya Tio, Mbak. ya intinya sih programnya nggak peduli itu mitra atau apa, programnya nggak peduli. Iya, iya. Nanti Astra juga, internal Astra juga programnya nggak peduli itu siapa, hajar. Ya, mungkin tahun ini didampingin dengan program ya, Pak. Nanti kalau udah pembelajarannya bagus, transisinya bagus, lama-kelamaan Sampai 60 bisa program semua. Cuman tetap 60 ke atas sebaiknya manusia sih, jangan program. kita cuma ini doang, ayo Ntar, pendaftar, nanti ntar, sudah bekerja. iya ntar Pak Emil marah sama saya kan nggak lucu. Kamu apa Ono? Mau memphk kita semua gitu? Iya Pak. Nanti nggak ada insight-nya Pak Emil, insight-nya aja. Kalau kalau boleh saran sih, ini sekarang ini misalnya 1-2 minggu ini tolong dicoba trial ya, trial. Jadi dari website masukin entry data, kemudian keluarin file Excel, file Excelnya dicoba bisa dinilai nggak gitu. 1 minggu 2 minggu ini sih. Tapi kan kebayang caranya. oh, iya. Enggak, Pak. Oh, buat asal ini aja Pak, coba. Iya coba data entry bohongan aja. Kan bisa copy paste nih, copy paste dari data yang ada, kopas aja. Bisa generate file Excel, nanti file Excelnya dinilai gitu. Nanti kan ketahuan masalahnya apa aja gitu. Soalnya proses nilainya tadi manual ya, manual pakai manusia, ada manusianya buat kopas, copy paste segala macam. Sebetulnya bisa dibikin otomatis sih, cuman gue harus kerja lagi ngoding. Males. Jadi gini, proses nilainya manusia, tetapi nanti komputer akan memberikan nilai ulang ya Pak. Iya, proses bikin Jadi, file Excelnya ya. Bikin file Excel yang isinya X doang itu tadi kan manusia. Nanti kan komputer udah punya model nih. Nah, itu kan manusia lagi yang nyuruh tolong di load file ini, udah gitu load model ini, prediksi itu kan manusia tuh nanti. Biar Febi ngerasain. kebayang, Febi kebayang, Febi. Sekarang agak kebayang sih, Bu. Kalau bisa gini, Feb. Pengembangan data statistik nih, Feb.
Feb, tolong Ya, itu ya, kalau masih bingung, tolong lihat kuliah saya yang data engineering, mm-mm. tolong lihat, tolong dipraktekin, kalau nggak ngerti tanya Oh ya, ke Ono, siap. gitu. Ini Data engineering. si Feby Data udah S2 engineering. atau S berapa sekarang? Baru Baru S1, S1. Pak. S1. Statistik IPB. Nah, Feb, Ya. mumpung ngerjain kayak ginian, ini bisa dijadiin tesis S2. Oh, Lu kalau nggak jadi Feb, S2 malah keterlaluan semangat banget. lagi, Feb. Nggak, soalnya ini penemuannya banyak, asli penemuannya banyak banget. hmm. Saya aja udah nemuin 2 sih, sebenarnya 2 apa 3 biji nih penemuan. IPB aja digabung sekarang namanya Statistik and Data Science. Siap, Iya, apa jurusannya dia? jurusannya. Tapi belajar begini nggak, Feb? Apa ke Kalau sebelumnya mah teori aja, Bu. Sebelumnya Kampus mana sih? IPB. Hah? IPB? IPB, Pak. IPB? Padahal Iya. IPB bagus loh. Iya. Cuman dosennya rata-rata pada teori doang, sebel gue. Nggak cuma IPB sih, hampir semua kampus teori doang. Jarang yang ke Iya. lapangan gitu Baru masih praktek. baru tahun-tahun akhir sekarang kan mulai ini data science. Iya. angkatan Feb udah Data Science belum? Belum. Oh, belum ya? Oh, Oh, masih statistik. Iya, masih statistik. oh gitu, Feb. Sekarang Iya. nggak baru ya? Baru ke Data Science sekarang ya? Baru 2 tahun kemarin kayaknya. 2 Tapi tahun. takutnya data science masih teori doang di sana juga. Soalnya saya tahu. Kurang tahu sih. Sebenarnya si Pak Kudang bagus loh, Pak Kudang sebetulnya. Oh, Pak Kudang mah bukan di statistik kayaknya. Bukan, dia di computer science-nya, tapi dia mainan kayak inian juga sebenarnya si Pak Kudang. Di Ilkomnya ya, Pak Kudang ya? Pak Iya, Kudang nggak tuh tahu lah. anak Saya teknik temennya sama kayaknya. bapaknya Pak Kudang soalnya. Temennya itu bapaknya Pak Kudang, bukan Pak Kudang ya. Bapaknya ada bapaknya lagi. Sama-sama orari tukang ngebrek. Ya udah. Jadi gitu ya, Feb. Tolong Iya, lihat Pak. kuliahnya, tolong dipraktekin, dicobain itu file-filenya. Kalau kesulitan segala macam, tolong email, sisihin ke room segala macam. Nah, jadi kalau Feb ngoprek mungkin lebih kebayang background Ya, statistik tuh. tolong dicobain aja. Mungkin kalau langsung ke program itu mungkin pening, soalnya itu ada budgetnya udah banyak. Cobain yang dikit-dikit, nanti saya guide lah. Gitu. Siap, Pak. Kayak oren ya, Pak. Pakai Orange gampang banget. Orange, iya, Pep. Bukannya Feb bisa Python juga? Python. Jangan. Jangan. Nanti dia pingsan. R. Jangan pakai Orange Apa saja. kalau dia bisa, Pak? Enggak, Python Tapi biasanya dia kita pakai R hilang sih. nyawanya, jadi hilang soalnya. Hmm. Kalau Orange nyawanya kita dapat banget Hmm. gitu. Oke. Beres, Feb? Jadi tugas kita seminggu 2 minggu ini ya Pak, data di apa namanya percobaan data ya. Ya, cobain. Jadi cobain dari Kan tahun lalu kan kita ada 7.000 ya Pak ya untuk tempo. Apa kita penggayaan dari situ aja Pak Ono? Oh, boleh. Atau 2021 dijadiin simulasi dulu ya. Iya. Maksudnya data yang Bagaimana 2021 kemarin kan ada 7.000 nih Pak tempo. Ya. Lu nyimpen Apa nilainya nggak? Mbak Nita, nilainya kita ada nggak Mbak Nit? Yang 7.000. Buat di Mana, Mbak? compare. 7.000 itu 7.000-nya ada nilainya nggak ya? Ada. Ada. Tapi yang saya kirim nggak ada nilainya. Oh, oke. Jadi yang aku kirim yang Mbak Nita kirim ke aku nggak ada nilainya Nggak soalnya. ada. Berarti kita nggak usah bikin lagi dong Pak, udah ada nih. ya udah nggak apa-apa, itu Buat aja. mau compare aja. Jadi kita compare antara mesin sama manusia. Kalau kata-katanya udah ada kan ya Mbak Nit di samping kayak obstacle, Ada. motif ada sih tuh Pak. Ya Udah. udah, 7.000. cobain dulu. Susah banget ya bikin orang pinter tuh, aduh ampun. Aduh, Pak. Udah gitu si Feby harus S2 abis ini. Hey, Pep. Lu kalau nggak S2 keterlaluan aja udah. Mumpung masih muda ya, Pak. Iya, masih muda. Iya. Anak udah berapa sekarang, Teh? Belum. Masih belum married, Pak. Baru Alhamdulillah, udah S2 terus S3. Terus kapan gua kawin? Dia bilang gitu. Nanti dapet Pak di kampus dari Iya S2. benar itu. Iya Pep. Iya, mumpung masih muda.
Mm-mm. Buat laporan ke Tio itu aja ya. Tadi paper paling Iya. paper saya tuh udah laporan parah banget. Pertama paper, terus kemudian kesimpulan di paper tuh mendekati strateginya bisa diaplikasi untuk pendampingan proses pencarian ya dari ini sampai 600 dari Ya. 600 sampai 60 itu Ya. dulu kan. Ya. Jadi kalau tidak menggantikan seluruh manusia didampingi dengan mesin Ya. sembari menguji presisi dari tahun ke Betul. tahun gitu Pak ya. Ya, betul. Gitu. Sembari ngasih training Feby sih sebenarnya. Tuh, Pak Ono semangat banget tuh, Feb. Tuh, Pak Ono mah udah semangat belajar lagi. Nah, Jadi ini bagi banyak Pak Ono korban baru. Belum Feb bercanda. Ya, udah beres. Aman ya. ya. Tolong Ya udah, email nanti gue. datanya Insya Allah Pak. nanti datanya melalui email ya, Feb ya. Iya. Kita ke Pak Ono. Ya, Tiap siap. hari juga boleh kok. Iya, Pak Ono mah ini fast respon dia. Mantap. Kalau Pak Ono Oke. ngajar masih online Pak? Ngajar setengah online, setengah offline. Fisik. Oh. Jadi offline sambil nge-zoom sambil streaming ke YouTube sekaligus double. Triple. Jadi langsung streaming. Jadi ya, mahasiswanya kalau ketinggalan materi udah langsung nonton YouTube ya? Ya. Tapi yang parah adalah saya mahasiswanya bukan di kampus aja. Satu republik jadi mahasiswa semua. Iya bener. Gitu. Bisa melihat di YouTube. banyak amalnya berarti Pak Ono. Iya, cuman yang biasanya ikut kuliah saya 99% laki-laki. Makanya ada Feby ini gue suka sih sebenarnya. Korban kan, Feb. Korban perempuan. Tapi Ada gue yang ini semester ini, Feb, semester ini saya Kalau- ngajar Kalau IT big banyak data, kan data laki-laki science ya. loh. Jadi Oh, semester ini iya. saya ngajar data science. Kalau mau ikutan. Nah, live streaming lumayan Feb, ilmunya gratis. Iya, iya. Kalau mau ikut Zoom-nya juga ntar gue kasih URL Zoom-nya juga boleh. Iya, asik. Hari Selasa pagi jam 8. Korban kayaknya baru nih mulainya 2 minggu lagi deh. buat perempuan. Buat perempuan. Ya udah, Iya. Keren pisan Pak Ono. udah aman ya. Iya Pak Ono. Insya Pak aman Pak. Siap. Berarti nunggu laporan dari Feby aja lah. Jadi sekalian ini infokan bahwa katanya sih Pak, asal yang tahun ini itu kick off kapan tuh? Kick off-nya di tanggal 1. Tadinya kan tanggal 28 Februari, tapi karena 28 itu Isra Miraj, jadi digeser di tanggal 1 Maret, Bayi. Oh, untuk diskusi panelnya 1 Maret. Tanggal 7. Enggak, diskusi Pak Ono panelnya udah tanggal dapat 1 Maret. undangan diskusi panel belum? Belum. Kick Oh, off-nya di belum. tanggal 7 Maret, Pak. 7 Maret. Tanggal Ya, Kata 7. tapi mungkin dari Tio nanti ya, dari Tio ininya infonya ya. Iya. Oh, 1 Dari Maret dia. hari Selasa. Iya, Pak. Gua Kenapa Pak Ono? ngajar. Bisa deh. Parah itu. Parah. Mungkin belum dikunci ya Mas Tio ya, baru tentatif ya. Saya ngajar hari Selasa sih. Udah gitu aja. Kita deh. lagi Selasa pada pagi. ini Pak, tim impresario aja lagi pada COVID ini di Tempo. Jadi ya pada isoman. Oh, alah. Ya udah. Oke. Ya. Baiklah, terima Beres. kasih Pak Ono. Terima Aduh, kasih. Pak Ono, terima kasih ya Sama-sama. waktunya ya, Pak. Ya, kita off dulu ya. Ya. Oke ya, Pak Ono. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum. Pak Ono. Sehat-sehat selalu Pak. Sama-sama.